So I had spent here nearly maybe 3 months. Jadi Saudara Mataji, selamat datang di Guru Maharaj. Di sini sudah hampir 3 bulan. I don't think even in Mayapur Prabhupada asked me to stay. Usually stay a long time. Bahkan di Mayapur, di mana setelah Prabhupada meminta Guru Maharaj agar tinggal di sana pun tidak tinggal selama ini. Di hari yang baik. Bhakti means with all sincerity, seriousness and honesty, from the heart, with love and devotion, rendering service with body, mind, and heart. Bhakti artinya dengan ketulusan, keseriusan, dan juga dengan kepatuhan yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam melakukan pelayanan bakti. There are processes, initiation, and so, this, that. Melalui sebuah proses mungkin diawali dengan inisiasi, proses selanjutnya, dan ada lagi proses selanjutnya. It is very difficult in one sense to become a pure devotee. Dalam satu hal, begitu sangat sulit untuk menjadi seorang penyembah murni Or a Vaishnava. atau seorang Vaishnava. It requires purity of heart, cleanness, Itu membutuhkan kemurnian dan juga kebersihan di dalam hati. it is sometimes it is compared cleaning a coal. Diibaratkan seperti halnya membersihkan batu bara. Some sadhu say coal you put in the fire, then when it becomes burning as good as fire, red hot, you can use it as fire. It is then pure. Satu-satunya cara untuk membersihkan batu bara adalah sadhu mengatakan menaruhnya di bara api. Dengan cara seperti itu batu bara akan berubah menjadi api dan berguna seperti itu. Dan ini cara memurnikan batu bara, menjadikan dia sebuah api. To the first living entity, when he does not know Brahma what to do, then he is doing tapasya, he doesn't know what to do. Then he heard tapa. Seperti halnya Dewa Brahma, makhluk hidup pertama yang ada di alam semesta ini, ketika pertama kali beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian beliau memejamkan matanya dan ada sebuah suara yang menyuruh dia melakukan tapa. That means tapa means something, some inconvenience you don't like to do, but you have to. Tapa artinya adalah sesuatu yang tidak nyaman untuk kita lakukan, tetapi harus kita lakukan untuk mendapatkan sebuah kemurnian. But not that strong like fire did that. It's just like you don't want to get up in a winter night and covering yourself with a blanket night. Mungkin Kumbhakarna, you're thinking I'm enjoying. Mungkin tidak sekeras itu pertapaan yang kita lakukan, seperti halnya membakar bara seperti itu, tetapi mungkin contohnya adalah salah satu ketika pada malam musim dingin kita tidak ingin untuk bangun pagi, tetapi kita harus bangun pagi. Kita berpikir lebih baik saya tidur, menarik selimut dan seperti Kumbhakarna. We are thinking I'm enjoying. I'll go to Mangalarti. Let me see. What is the time now? 3 o'clock. Let me sleep. 20 minutes. This is material. Seperti contohnya kita ingin melakukan Manggalarati, kita melihat jam, baru jam 3, kita berpikir, 20 menit lagi saya tidur. Kemudian kita tidur, tiba-tiba, udah 2 jam lewat. Inilah dunia material. So, it can be also very easy. Tetapi kadang-kadang juga pertapaan itu yang kita lakukan begitu sangat mudah. If we become as simple as a child, just like child, ask daddy what is this, mommy what is this, darling this is a mango tree, this is a flower tree, and he accepts. Yang perlu dilakukan hanyalah membentuk kesederhanaan di dalam hati kita seperti layaknya seorang bayi atau seorang anak kecil. Ketika seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, ayah apakah ini?
Kemudian ayahnya menjawab, ini adalah pohon mangga, ini adalah pohon bunga, dan anak kecil itu menerima apa yang disampaikan oleh ayahnya. But because we are all of us in the childhood were like this, but when you grow up and associate with other people without discrimination, who is sadhu, is not sadhu, then you get influence of the association contaminated. As you associate it, you become like that. Seperti halnya semua anak kecil berperilaku sederhana seperti itu. Tetapi ketika anak kecil itu mulai tumbuh besar, kemudian dia bergaul dengan berbagai macam kalangan seperti itu yang bukan sadhu, kemudian dia akan membentuk karakternya seperti pergaulan yang dia lakukan. So it is best, in essence, to always for our best interest associate with Krishna and his pure devotee. Dan yang terbaik yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memilih sesuatu yang terbaik dalam kehidupan bakti kita. Yang utama adalah bergaul dengan Krishna dan juga penyembah murni dari Krishna. Body, mind and words, whatever I have got, everything do for his pleasure. Apapun yang kita miliki dengan badan, dengan pikiran, dengan kata-kata, kita lakukan semuanya hanya untuk kepuasan beliau. Favorably. Secara menguntungkan. And if you do it, it becomes very easy. Jika kita melakukannya secara tulus, maka kita bisa melakukannya dengan mudah. Unfortunately, sometimes we find it difficult, but that is why you have to take shelter of a guru. Guru means heavy. He asks you something which is very difficult to find to do because of your character, your past activity, sinful or pious. Sayangnya kita tidak mengambil kesempatan itu lebih lanjut lagi, karena itulah kita membutuhkan suatu pertolongan, yaitu pertolongan dari seorang guru. Guru artinya berat. Berat artinya mungkin guru memberikan perintah yang sangat sulit yang sangat berat untuk kita lakukan, tetapi harus kita lakukan karena ini berhubungan dengan mungkin dari kehidupan masa lalu kita sudah membentuk karakter seperti itu, jadi sangat sulit untuk membentuk atau melakukan hal yang diperintahkan oleh guru, tetapi guru harus memberikan perintah seperti itu untuk membentuk karakter dari muridnya. Though he find it difficult, he knows it will be difficult. Otherwise, you cannot change his bad habit, his past, especially which is lusty desire, growth, anger, calm growth, love, greediness, more money, more enjoyment. You cannot on your own, nobody can. Take the next right. Great sages. But if you at the same time seeing, I tell God feelingly, because you are living an artificial life in the city. Always say something, but may not mean that, or officially speak. Sorry, but may not be at heart. Sorry. You understood what is artificial, what is official? Sincere is you are in trouble, you are going to die. Then you feelingly cry. That we have to do, to pray to Lord feelingly. If you are serious, sincere, you feelingly. Karena guru tahu bahwa ini adalah sesuatu yang berat bagi muridnya, tetapi harus dilakukan. Karena untuk mengubah karakter dari muridnya ini, agar untuk menjadikan muridnya ini sesuai karakternya lebih baik lagi. Karena kita tahu bahwa dari kehidupan sebelumnya kita memiliki kecenderungan kekotoran di dalam hati, khususnya kemarahan, tamakan, nafsu, iri hati, dan keinginan untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi, lebih banyak uang, lebih banyak menikmati, seperti itu. Tetapi karena kita sekarang ini hidup di dalam perkotaan, di mana hidup dalam perkotaan itu semuanya adalah palsu. Apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin kita berkata kepada seseorang, oh maaf, tetapi di dalam hati kita tidak meminta maaf sebenarnya, tetapi hanya di bibir saja. Itu yang diibaratkan. Tetapi kalau kita melakukannya dari dalam hati, yang disebut dengan dari dalam hati adalah ketika kita sudah akan menemui ajal kita baru berdoa dengan sangat tulus sekali. Inilah yang perlu kita lakukan, bukan hanya sekadar official atau secara formal saja kita menyampaikannya atau secara palsu, tetapi harus dari dalam hati. Unless you feel helpless to do something,
unless you are in great danger, which nobody wants. Translation. Sampai suatu saat kita sudah tidak berdaya lagi, sampai suatu saat lagi kita tidak mempunyai seseorang untuk membantu kita, kita membutuhkan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Everybody in the beginning want to solve the problem of his life in order to achieve something material. Jadi setiap orang itu di awal kehidupannya berusaha untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu di dalam kehidupannya. And in the beginning you want free from anxiety, tension and enjoy life. Di awal adalah setiap orang ingin terbebas dari kecemasan, dari ketekanan dan ingin menikmati hidupnya. Beginning may be okay. If you're serious to go back to God, serious to become pure devotee, you should be like great devotee like Mother Kunti. She is saying, Krishna, you are going away when we are in danger. Now we are free from danger. When we are in trouble, you always helped us. Came at once at the 11th hour. And we saw you, they become free from all anxiety, tension and engage in your service. Cry for you. But when we are free from our enemy, all danger gone, you are going away. This is the worst time. All their descendants, your children also take revenge. They are getting ready to do harm to us. Please stay. In other, please stay, because I want those danger come again and again and again, so that though apparently danger you don't want, but you want you come. Pada awalnya mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi apakah kita bisa meniru seperti Ibu Kunti? Ibu Kunti berdoa kepada Tuhan Sri Krishna bahwa ketika kami mendapatkan bahaya, Anda seketika datang ke hadapan kami, walaupun seberapa besar bahaya yang kami dapatkan, ketika melihat Anda kami merasa tenang, hilang rasa cemas kami. Tetapi sekarang ketika semuanya sudah baik-baik saja, Anda ingin meninggalkan kami. Apakah Anda tahu putra-putra dari musuh-musuh kami, cucu-cucu keturunan dari mereka siap untuk membalas dendam dari apa yang kami lakukan kepada mereka. Dan kami dalam bahaya besar sebenarnya. Untuk itu tetaplah tinggal bersama kami. Karena ketika kami mendapatkan bahaya, karena itulah kami ingin mendapatkan bahaya terus dan menerus, sehingga Anda bisa datang ke hadapan kami dan kami bisa melihat Anda. So easy going life cannot make much progress. Kehidupan yang mudah, kehidupan yang segalanya berjalan dengan baik tidak akan membuat kemajuan yang berarti. So Guru gives something to do which is difficult. You feel helpless, really feel helpless, and you automatically will cry if you are sincere at heart, not showing people. Sahaja. Tetapi guru memberikan sesuatu perintah yang sangat berat, sehingga dengan perintah itu kita merasa tidak berdaya sama sekali. Kita merasakan bahwa ini suatu kesulitan yang luar biasa, sehingga dengan cara seperti itu kita baru membutuhkan bantuan dari itu. Kita berdoa dengan sangat tulus sekali. To show to others, this is sahaja. Berdoa dengan tulus sekali yang berasal dari dalam hati, tidak menunjukkan kepada orang lain bahwa kita melakukan sesuatu seperti itu. Ini disebut dengan sahaja, sesuatu yang bersifat berpura-pura kemurahan. External success and failure, I distributed so many books. This is not important. Did we do our best with all sincerity and seriousness? What Guru said, right? Penampakan secara luar, apakah saya menyebarkan begitu banyak buku seperti itu tidak akan menunjukkan kepada kita kesuksesan dalam kehidupan rohani ini. Tetapi yang paling penting adalah berusaha sebaik mungkin berasal dari dalam hati kita, tidak apa yang diperintahkan oleh guru tidak menunjukkan kepada orang lain. Try to our previous acharya and specialist acharya and pray for them for their help. Jadi untuk itu kita harus berdoa dengan begitu tulus, menangis, berdoa kepada acarya-acarya sebelumnya dan meminta pertolongan dari mereka. This purifies our heart. Dan ini akan memurnikan hati kita. Without becoming purified, we cannot at heart cannot go to Krishna. Tanpa memurnikan hati kita, kita tidak akan bisa pergi kepada Krishna.
Thank you very much. Devotional service is all like that.